وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majelis kita melainkan kalimat syukur wa thana. Kalimat syukur, alhamdulillah, wa thana'i 'ala Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan izinnya kembali kita bisa duduk dalam majelis kita, majelis ilmu, mempelajari tentang keteladanan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari para anbiya, utusan Allah, pilihan-pilihan Allah, orang-orang terbaik yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka dan bisa kita menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, yang selalu mendoakan umatnya dalam keadaan dalam hidup di dunia maupun nanti di saat ketika semua orang datang kepada Allah agar diselesaikan segala urusan, lalu kemudian tepat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menyanggupi untuk meminta kepada Allah dengan mengatakan ummati ummati. Semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengikutinya dan mencontohnya dan membuktikan kecintaan kita kepadanya. Malam ini kita akan masuk kepada kisah yang baru setelah kita membahas tentang kisah Nabi siapa? Nabi Sulaiman, yang Masya Allah kisahnya sangat panjang, sangat banyak pelajaran hikmah yang bisa kita bawakan dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan membaca kisah disebut dengan Qissatu Dhinnun. Kisah Dhinnun, atau yang masyhur disebut dengan atau disebut dengan Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Santum. Dhinnun disebut di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai disebutkan di dalam beberapa surat, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, perjalanan dakwah yang begitu berliku yang ia alami, sehingga beliau dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Marahnya Nabi Yunus alaihissalam itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena duniawi. Karena Nabi Yunus tidak ridha dengan sikap dan perilaku umatnya yang murka kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di saat Nabi Yunus meninggalkan kampungnya, tempat berdakwahnya, dia tidak minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ayat-ayat yang akan kita baca bukan berarti kita merendahkan Nabi Yunus, bukan. Ijma' para ulama bahwa para anbiya dan rasul mereka maksum dari dosa-dosa besar. Tapi terkadang mereka juga melakukan dosa-dosa yang sifatnya biasa, sifatnya manusiawi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sebuah sikap yang salah. Di dalam surat Abasa misalnya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat beliau memalingkan mukanya atau bermuka masam kepada seorang yang serius untuk menanyakan tentang Islam,
menginginkan hidayah, menginginkan ya informasi yang lebih tentang Islam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fokus dengan mendakwahi para ru'asa'il qaum, para pemuka-pemuka kaum. Harapannya apa ikhwah fillah? Ketika pemuka kaum ini masuk Islam, harapannya pengikut-pengikutnya, orang-orang yang berada di suku-suku mereka itu juga mudah untuk masuk Islam. Tapi ternyata bukan seperti itu. Siapapun yang menginginkan hidayah, yang serius untuk menjemputnya, maka sampaikan tanpa kita melihat warna kulitnya, tanpa kita melihat status sosialnya, tanpa kita peduli terhadap ya keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada itu semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Ada orang yang rupanya tampannya ganteng atau cantik misalnya, ya juga Allah tidak melihat kepada tubuh yang tinggi dan tegap gitu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada qulubikum wa amwalikum. Ini yang harus kita perhatikan. Hati kita bagaimana dengan Allah? Ya, hati kita bagaimana dengan Islam ini? Hati kita bagaimana dengan syariat ini? Apakah kita semakin cinta kepada Allah, semakin ingat akan kematian, akan semakin ingat terhadap ya surga dan neraka sehingga kita termotivasi untuk beribadah? Itu yang seharusnya setiap hari kita pikirkan. Yang kedua, kita perhatikan amal-amal kita. Apakah sudah banyak amal baik jika dibandingkan amal buruknya? Apakah amal baiknya sesuai dengan tuntunan dan seterusnya? Itu yang menjadi standar penilaian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi Yunus alaihissalam melakukan sebuah kesalahan. Maka nanti kita dapatkan ayat-ayat di mana Allah Azza wa Jalla menguatkan bahwa Nabi Yunus itu adalah nabi pilihan. Fastajabnahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yunus alaihissalam. Baik, kita akan awali membaca beberapa ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Yunus. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan lebih rinci terhadap kisah Nabi Yunus alaihissalam ini. Yang pertama, ya, kisah Nabi Yunus alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih." Kami sesungguhnya telah memberikan wahyu kepada kamu. Kepada siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh alaihissalam dan para nabi-nabi setelahnya. Siapa? Wa wahayna ila Ibrahim. Kami berikan wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail dan kepada Ismail, wa Ishaq kepada Ishaq, ya, wa Yaqub wal asbat dan keturunannya, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Inilah ayat yang menyebutkan kisah di antara nama Nabi Yunus alaihissalam. Disebutkan dengan deretan nama-nama para anbiya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat An-Nisa 163. Lalu kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85 bahkan 86. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa wahabana lahu Ishaq wa Yaqub." Yang kami berikan kepada Ibrahim itu dua anak, Ishaq dan Yaqub. Ishaq dan Yaqub. Ishaq wa Yaqub kullan hadaina. Dan masing-masing dari keduanya anak Ibrahim tersebut kami berikan kepada Ishaq hidayah, kami berikan kepada Yaqub hidayah, wa Nuhan, ya, dan kepada Nuh hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi, ya, kepada Nuh kami berikan hidayah dan sebelumnya wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan semua itu kata Allah kami berikan hidayah. Wa kadzalika najzil muhsinin, ya, begitulah diberikan balasan kepada orang-orang muhsinin yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas
kullum minas salihin. Semua mereka itu yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, semuanya adalah orang-orang saleh. Wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin. Semuanya Allah lebihkan di atas. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan bahwa para nabi itu ya kita lebih baik daripada mereka. Tidak ada. Mereka itu orang pilihan, orang-orang terbaik dengan berbagai keadaan dan kondisi mereka, ya, dengan ujian-ujian yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Lalu kemudian bahkan di dalam Al-Quranul Karim disebut nama surat dengan Nabi Yunus itu sendiri, ya. Allah sebutkan di dalam surat Yunus itu ayat 98, "Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhumul adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Ini Allah sebutkan bahwa tidakkah ada kampung yang beriman langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bermanfaat bagi mereka iman mereka kecuali kaum Nabi Yunus alaihissalam. Nah, tatkala mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah angkat, Allah hilangkan seluruh azab. Allah hilangkan ya azab yang sangat menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kepada mereka nikmat ya ilahin ya di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat juga demikian. Ya, di dalam surah As-Saffat Allah katakan wa inna yunusa laminal mursalin. Lihat, di sini Allah Tabaraka wa taala menyebutkan inna taukid. Sesungguhnya Yunus lamu taukid juga menunjukkan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa Nabi Yunus itu orang pilihan. Orang baik. Jangan kesalahan dia dengan meninggalkan kaumnya kita katakan orang yang cepat putus asa, bukan. Tetapi memang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sejauh apa kesalahan kaum Nabi Yunus. Tidak Allah sebutkan. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tidak. Tapi Yunus alaihissalam ya berdakwah kepada kaumnya, tidak ada yang beriman. Lalu kemudian Nabi Yunus murka meninggalkan kampungnya tanpa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Tabaraka wa taala ingin katakan wa inna Yunus. La inna litaukid. La inna taukid, la mutaukid, la minal mursalin. Intinya apa? Bahwa sesungguhnya Yunus benar-benar ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai lisan kita bicara kepada para nabi dengan lisan yang tidak sopan. Jangan sampai kita bicara dengan lisan yang tidak penuh keimanan. Ya, Yunus dengan kesalahannya, ya kekhilafan dia, meninggalkan kaum dalam keadaan murka, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya teguran dan kemudian Allah kuatkan bahwa sesungguhnya dia benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Idza abaqa ilal fulkil mashhun, lalu kemudian dia meninggalkan pergi menemui satu bahtera kapal, ya fasahama fakana minal mudhadhin. Lalu kemudian ya kapal itu nanti kita akan ceritakan setelah dia berjalan lalu kemudian dia bergoyang lalu kemudian termasuklah dia yang ikut undian. Ya, ikut diundi karena memang kapal-kapal itu disebutkan dengan kondisi yang sangat menakutkan, ombak yang begitu besar, kemudian angin begitu kencang menunjukkan bahwa kapal ini termasuk yang bermuatan berat. Ya, sehingga mereka khawatir ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ada yang ingin mencampakkan barang-barangnya. Setelah itu dikurangi, ternyata kapal masih bergoyang ya, sangat menakutkan kondisinya. Lalu ada tanda-tanda bahwa di situ ada orang yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan. Lalu ternyata ya akhirnya mereka melakukan qur'ah, yaitu undian dengan menulis masing-masing nama yang ada di kapal, lalu digoyangkan tempatnya itu, lalu kemudian keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam, ya, fakana minal mudhadhin. Termasuklah dia yang diulang lagi. Mereka tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam orang yang baik. Siapa Nabi Yunus? Orang semuanya tahu. Hamba Allah yang saleh, yang taat, Nabi pilihan. Mereka tidak tega kalau Yunus dicampakkan ke dalam lautan. Lalu kemudian diulang kembali untuk diundi. Ternyata subhanallah,
keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Yunus paham kalau ini adalah bahwa ini adalah teguran bagi dia, maka kemudian Nabi Yunus sendiri tidak dicampakkan oleh orang, tapi Nabi Yunus langsung terjun dari kapal. Lalu apa kata Allah? Faltaqamahul hut. Lalu kemudian dia ditelan langsung oleh ikan paus, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan hina. Walaula annahu kana minal musabbihin. Nah, ini subhanallah. Berapa lama Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut? Khilaf para ulama tafsir menyebutkan, ada yang mengatakan di paginya ditelan, sorenya dicampakkan keluar. Ada yang mengatakan di dalam kitab tafsir disebutkan, ada yang mengatakan bahwa 3 hari Nabi Yunus di sana. Tapi ada yang mengatakan selama 40 hari 40 malam. Allah Ta'ala bisawab, mana perkataan yang lebih rajih dari perkataan para ulama ini. Namun Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, lalu kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pelajaran yang sangat mahal untuk kita, ikhwah fillah. Apa kata Allah tabaraka wa taala tentang Nabi Yunus alaihissalam? Kalaulah bukan karena Yunus ini termasuk dulu orang-orang yang al-musabbihin, yang perbanyak tasbih kepada Allah, yang selalu mengucapkan subhanallah, mengucapkan kalimat thayyibah, maka Nabi Yunus akan berada di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ini pelajaran subhanallah. Pelajaran mahal untuk kita, bahwa kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kita senang, di saat kita mendapatkan nikmat, maka Allah akan kenal kepada kita di saat kita susah. Ta'araf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ini pelajarannya. Bahwa ternyata tasbihnya, salatnya, kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam bermanfaat bagi dia di saat dia sulit. Kebaikan yang pernah ia lakukan di saat dia sehat, di saat dia lapang, di saat dia senang, ternyata subhanallah memberikan manfaat kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini pelajaran untuk kita juga. Dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sebelum datang waktu sakit. Dalam kondisi kita lapang, gunakan untuk ketaatan kepada Allah sebelum waktu sempit kita. Dalam kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Nabi SAW mengatakan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Itu kan pesan Nabi. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu, kata Nabi, sebelum datang masa tua. Masa muda semangat, apa aja bisa kita lakukan. Ya kan? Kalau sudah tua, untuk berjalan kita sudah susah, untuk qiyam kaki kita sudah sakit, untuk umrah atau haji pun sudah kita berat. Jalan kita sudah ngos-ngosan. Maka sebelum datang itu semua, dalam usia muda ini goreskan kebaikan-kebaikan sebelum semuanya datang, atau sebelum masa tua kita tiba. Ya. Sababaka qabla haramik, ghinaka qabla fakrik. Di saat kita punya lapang uang, punya kekayaan, punya harta, ya sudah, infakkan. Ya Allah Subhanahu wa taala, gunakan sebelum semua itu masa sulit kita, ekonomi dalam keadaan sulit kita tiba, manfaatkan. Uang kita taruh di dalam kebaikan, diwakafkan di Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan. Ya, itu semua kita harus lakukan. Ya. Sababaka qabla haramik, ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syughlik. Masa lapang kita, subhanallah, terkadang kita banyak waktu luang yang tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Hayataka qabla mautik, kehidupan kamu sebelum datang kematianmu. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Maka Allah menyebutkan di sini sebuah keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yunus alaihissalam, hamba yang suka bertasbih, hamba yang taat kepada Allah, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. La labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan tersebut sampai nantinya hari kiamat tiba. Ikhwafillah rahimakumullah. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu kemudian setelah itu Allah perintahkan ikan untuk memuntahkannya di sebuah tempat yang tandus. Ya, dimuntahkan oleh ikan tersebut,
wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan. Dikisahkan Nabi Yunus dalam kondisi sangat kurus sekali. Seperti seekor burung yang baru dilahirkan. Kan kurus itu Bang ya, kurus sekali. Ya, dia tidak bisa makan apa-apa di dalam perut ikan. Maka kemudian Allah jadikan tumbuhan min yaqtin, itu semacam labu. Ya Allah tumbuhkan lalu kemudian dia makan. Karena sudah kurus, tidak bisa makan. Lalu kemudian Allah tumbuhkan dengan hikmahnya tumbuhan tersebut. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum yang jumlahnya mi'atu alf, 100.000 orang. Di zaman itu 100.000 orang beriman itu sangat banyak, Pak. Ya, aw yazidun atau lebih daripada itu. Ini hikmah setelah Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Yunus diutus Allah kembali kepada kaum ya bi mi'ati alf, ya mi'ati alfin ya au yazidun, 100.000 orang atau lebih daripada itu jumlahnya. Allah kembalikan Nabi Yunus kepada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amanu famatta'nahum ila hin. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah bukan hal yang ringan. Mendakwahi orang untuk mengajak kepada kebaikan itu adalah jalan yang mendaki, jalan yang sukar, jalan yang sulit, penuh dengan tantangan. Siapapun yang melakukan ini pasti merasakan. Pasti merasakan. Para anbiya orang yang paling kuat ujiannya. Orang yang paling kuat di dalam menghadapi cobaan. Yang paling besar ujian mereka adalah para anbiya. Tumal amsal fal amsal, kata Nabi SAW. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kita harus melihat bagaimana perjalanan dakwah para anbiya dan rasul. Naam, kisah Zinnun ini atau Nabi kita atau Nabi Yunus AS disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Zannun ada di dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 87-88, yang kedua surat Al-Qalam 48 sampai 50. Mari kita lihat. Kata Zinnun disebutkan oleh Allah dalam 2 surat. Yang pertama Al-Anbiya 87 sampai 88. Wa dhannun, di sini sahibul hut. Ya, dhannun sahib ya. Al-hut idz dhahaba mughadiban. Dia pergi dalam keadaan marah. Marah kepada kaumnya karena mereka tidak beriman. Tidak ikut apa yang diperintahkan Allah. Ya, sekali lagi marahnya karena Allah. Ya. Fa dhanna allan naqdir alaihi. Dia kira kami tidak menyulitkan urusannya. Fanada fiz zulumat. Disinilah Nabi Yunus alaihissalam sadar dengan kesalahan dia, kekhilafannya. Fanada fiz zulumat, lalu dia berdoa kepada Allah fiz zulumat, di dalam kegelapan. Para ulama tafsir menyebutkan ada 3 kegelapan di sini. Ya, kegelapan yang pertama adalah kegelapan perut ikan. Sangat gelap. Kegelapan yang kedua di dalam lautan. Fanada fiz zulumat, di perut ikan ini sangat gelap, enggak ada apa-apa, enggak ada penerangan. Ya, kegelapan yang kedua di dalam perut ikan, yang kedua di dalam dasar lautan, yang ketiga di dalam kegelapan malam. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? Ya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dalam doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam saat dia dalam kesulitan, dia berada dalam himpitan, dalam kesedihan, dia berucap kepada Allah Azza wa Jalla, la ilaha illa anta. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini dibaca dalam munajat kita, di dalam permintaan kita. Barangkali kita mengalami kesulitan, mengalami cobaan, ujian, kesedihan, kegundahan, kegelisahan. Nah, kita bacalah doa Nabi Yunus ini. Kita baca. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami perkenankan doanya, permohonannya. Wa najainahu minal gham.
kami selamatkan Yunus dari kesedihannya. Ya, ini manfaat dari doa tadi. Manfaat dari doa Nabi Yunus alaihissalam, Allah perkenankan permintaannya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Nah, sedih, sangat sedih Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ya subhanallah, di dalam kondisi yang gelap, yang sangat gelap, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga Allah akan selamatkan orang-orang beriman. Maka kisah Nabi Yunus ini, sebagaimana para ulama mengatakan, adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kisah Nabi Yunus bukan hanya sekedar terbatas pelajaran untuk dia, tapi kisah Nabi Yunus ini adalah pelajaran yang berlaku untuk setiap umat. Siapapun dari orang beriman, ya, maka bisa mengambil hikmah dari kisah dia ini. Ketika dalam kondisi sulit, segeralah kita kembali kepada Allah, Pak. Dalam kondisi kita terjepit, dalam kondisi kita mengalami ujian berat, segera kita untuk mengetuk pintu langit, minta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk melapangkan seluruh urusan kita, untuk menghilangkan seluruh kesedihan kita. Zat yang tidak akan pernah mengecewakan makhluknya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Itu janji Allah kepada hambanya. Maka segera pintu Allah diketuk. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, siapa yang mengetuk pintu Allah, maka mudah akan untuk dibukakan pintu itu oleh Allah kepadanya. Maka ketuklah terus pintu Allah dengan doa-doa kita, dengan munajat-munajat kita, selalulah bertadaruk kepada Allah. Ya, mari kita sujud, mari kita mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan kita, ini makhluk yang lemah. Kita katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pelajaran mahal untuk kita, ikhwafillah. Ya, pelajaran yang sangat mahal dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Siapapun yang dalam kondisi sulit, segera untuk kembali kepada Allah, meminta kepadanya kelapangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Bahkan para ulama, para sahabat, para as-salafus salih, mereka mengatakan ketika Allah uji dalam kondisi sulit, sungguh kita selalu ingat kepada Allah. Tapi di saat kita diuji dengan kondisi lapang dan senang, terkadang kita, ya, lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya apa? Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di saat kita muda, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita lapang. Allah akan kenal. Makanya subhanallah, di saat Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah di dalam kegelapan perut ikan, maka kemudian dalam hadis yang mauquf, yang dari para sahabat Nabi SAW mengatakan, malaikat-malaikat mengatakan, ya Allah, ya sautun da'if min abdin da'if. Ini suara yang lemah dari seorang hamba yang lemah. Sepertinya kita mendengarkan dan mengetahui siapa yang punya suara ini. Disebutkan oleh para sahabat, ya, dalam hadis mauquf disebutkan, ya sautun da'if, suara yang lemah dari dalam perut ikan, dalam kegelapan perut ikan di tengah malam di dasar lautan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahukah kalian siapa itu yang berdoa? Para malaikat tidak tahu. Itu adalah hambaku Yunus. Subhanallah, itu adalah hambaku Yunus. Maka siapapun yang minta kepada Allah, pasti Allah dengar dan Allah kabulkan. Oleh itu khafillah rahimahullah, Yunus mengaku salah dan kemudian meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah perkenankan doanya, Allah selamatkan dia dari kesedihan, dan Allah selamatkan pula orang-orang beriman, ya, dari segala bentuk ujian dan cobaan mereka. Nah, ikhwafillah, ini yang pertama, kalimat dzannun ini dalam surat Al-Anbiya, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahibul hut, ya, dalam surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala katakan, fasbir li hukmi rabbik. Ini adalah perkataan Allah kepada Nabi kita SAW, Muhammad, bersabarlah engkau terhadap keputusan Rabbmu.
Ya, bersabarlah terhadap keputusan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut. Jangan kamu seperti sahibil hut, yaitu Yunus alaihissalam. Idnada wa huwa makdzum. Ya, di saat dia berdoa dalam keadaan al-kadzim, ya, dalam keadaan dia marah. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum fastabah. Inilah fastabah, Allah pilih dia. Fastabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Allah jadikan dia termasuk orang saleh. Kalaulah bukan karena nikmat Allah berikan kepadanya, maka ya Yunus alaihissalam dalam kondisi mazmum, ya tercela dan hina. Maka Allah lah yang mengangkatnya. Allah lah yang memuliakannya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadanya kedudukan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Inilah dua ayat yang disebutkan tentang sahibul hut. Kemudian yang satu lagi adalah dengan kalimat Zannun. Ikhwatal kiram rahimakumullah, inilah surat-surat yang berbicara tentang kisah Nabi Yunus. Saya ulangi sekali lagi, surat An-Nisa 163, surat Al-An'am ayat 83, 86. Ya, kemudian surat Yunus ayat 98. Yang keempat adalah surat Saffat ayat 139 sampai 148. Kemudian Al-Anbiya dalam ayat yang ke-87, 88, dan surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Inilah ayat-ayat yang berbicara. Mari kita masuk kepada kisah Nabi Yunus dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Dijelaskan ternyata Nabi Yunus alaihissalam ini ya berdakwah di sebuah kampung. Namanya apa? Siapa yang tahu? Nainawa. Berada di kampung Nainawa. Nah, Yunus ini masih dalam keturunan Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi jalur manakah dia? Wallah ta'ala alam. Ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Namun beliau masih dalam keturunan Bani Israel. Nah, Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di Nainawa, sebuah negeri ya min ardil Musil. Al-Musil ini terletak di Irak. Hari ini di Irak. Makanya ulama yang datang dari sana disebut dengan Al-Musili. Musil. Ini di negeri atau di negara Irak hari ini. Disitulah dulu Nabi Yunus alaihissalam di negeri atau kampung yang namanya Nainawa. Nainawa. Wa kanu ya'budunal asnam. Kaumnya itu adalah kaum yang menyembah berhala. Sebagaimana pada kebanyakannya ya umat-umat yang menyembah berhala. Walahum sanamun yusammuna Ashtar. Ada sebuah berhala namanya Ashtar ya. Fadaba Yunus min biladis Syam ila Nainawa. Yunus datang dari negeri Syam. Syam itu apa? Syam ya, Palestina, Syria, ada 4 negara. Syam itu sebutan untuk 4 negara hari ini. Pertama, Palestina. Yang kedua, Syria. Yang ketiga, Yordan. Yang keempat, Lebanon. Itu Syria. Ya, semoga Allah SWT jaga semua negeri ini. Karena memang Nabi SAW menyebutkan hadis khusus tentang ya pasukan-pasukan yang ada di Syria nantinya. Semoga Allah kembalikan Syria hari ini ya. Allah kembalikan negeri ini dan Allah berikan kembali kegemilangan, kekuatan umat Islam di sana. Ya. Dan semoga Allah jaga kaum muslimin dimanapun berada. Baik di Palestina yang hari ini saudara kita yang mendapatkan tekanan yang luar biasa dari al-Yahud la'natullah alaihim. Kemudian semoga Syria kembali bangkit dalam kedamaian, kesejahteraan dan kebaikan yang tumbuh sebagaimana dulu di sana para ulama ya tumbuh ya berkembang ilmu pengetahuan di sana. Nah, lalu kemudian Nabi Yunus datang dari negeri Syam, datang ke Nainawa, fada'ahum ilallahi azza wa jalla fakadzabu. Nabi Yunus datang untuk mendakwah mereka, mengajak mereka kepada dakwah tauhid, lalu yang dibalas oleh kaumnya dengan pendustaan. Disambut dengan dusta. Ya, walam yastajibu li da'watih. Mereka tidak
mau menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak menerimanya. Dan begini memang ujian para anbiya, ikhwafillah. Mengajak kepada kebaikan sekali lagi bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang terjal. Jalan yang sukar. Ya, penuh ujian, penuh tantangan. Fabaqa ma'ahum yudzakiruhum wa ya'iduhum. Nah, Nabi Yunus tidak pergi dari negeri Ninawa, tapi selalu dia mengingatkan orang, mengingatkan orang-orang di sana agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinnahu lam yalqa minhum illa adzanan summa. Tapi yang didapati oleh Nabi Yunus dari mereka adalah ya mereka menyambut dakwahnya dengan telinga yang ditulikan. Tidak peduli, tak mau ambil, tak mau tahu dengan dakwahnya Nabi Yunus. Ya. Wa quluban ghalfa. Dan disambut dengan hati yang dikunci. Ya, telinga yang ditulikan dan hati yang dikunci. Enggak mau tahu, enggak peduli, ya, enggak ingin sedikit pun menambah apa yang dibawa, bertanya tentang apa yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Enggak. Fadhaqa bihim dzar'a. Tsumma au'adahum bil adzab illam yu'minu. Lalu sikap-sikap mereka itu membuat Nabi Yunus alaihissalam yang merasa terusik. Dan sikap-sikap mereka ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa sempit. Lalu kemudian apa? Diberikan kepada mereka ancaman kalau mereka tidak beriman, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah yang disebut oleh para ulama tafsir. Falamma tala dzalika alaihim min amrihim kharaja min baini adhurihim ghadiban alaihim. Kondisi ini berlangsung lama, ikhwafillah, bukan sehari dua hari. Berdakwah cukup lama Nabi Yunus di sana, mengingatkan setiap hari kepada kaumnya. Ya, jangan kufur kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah, tapi mereka tetap ingkar. Ya. Wa kharaja min baini adhurihim ghadiban alaihim. Nabi Yunus keluar. Sudahlah. Kalau kalian tidak mau diajak, ya sudah. Aku berlepas dari kalian. Mutawaidan lahum bil adzab ba'da thalath. Ya, dia berikan ancaman kepada kaum, kalau kalian tidak beriman 3 hari, maka kalian akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadha anna qaumahu tawa'aduhu aidan wa ghadabu minhu wa lahiku. Ancaman dibalas oleh ancaman. Gimana itu coba? Kaum yang diancam oleh seorang nabi dan rasul, seorang nabi, lalu kemudian balik ancaman itu, ya, dibalas dengan ancaman oleh kaumnya. Bayangkan, Pak. Ya. Subhanallah. Ya. Fa'abqa fa'aran minhum fakharaja min bainihim qabla ay ya'marhu Allah taala bil khuruj. Maka kemudian Nabi Yunus merasa sudah saatnya untuk meninggalkan mereka. Karena enggak ada lagi guna nasihat, tidak lagi bermanfaat, ya, peringatan untuk mereka. Lalu Nabi Yunus kesalahannya keluar meninggalkan kaum dalam keadaan murka sebelum Allah perintahkan untuk meninggalkan tempatnya. Ini. Nabi kita Muhammad SAW, Allah perintahkan untuk meninggalkan Mekah, ya, pergi hijrah ke Madinah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan kemudian mengalami ujian yang berat, ya, ujian yang tidak sedikit. Disebut sebagai seorang si tukang sihir, seorang bahkan orang gila, ya, seterusnya macam-macam. Gelar-gelar yang disematkan oleh al-musyrikin, orang-orang musyrikin kepada Nabi kita SAW. Maka wajar sematan nama kepada pendakwah kebaikan itu sangat banyak. Dan ini adalah metode mereka orang-orang jahiliyah. Tidak akan mudah dan senang mereka dengan ajakan dakwatul haq ini. Ikhwafillah rahimahullah. Maka wadhanna anna Allah Ta'ala lan yu'akhidhu ala hadzal khuruj wa lan yadiqa alaihi bisababi tarkihi lil qaryah wa hajarahu li ahliha qabla an yu'mar bil khuruj fa dhahaba mughadiban liqaumi li rabbih. Nah, disinilah ikhwafillah Nabi Yunus AS mengira Allah tidak marah kepadanya dengan meninggalkan kampung tersebut sebelum Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Maka dia meninggalkan dalam keadaan murka, ya, liqaumih la li rabbih. Artinya marah dia kepada kaumnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, Mujahid dan para ulama salaf juga mengatakan, tatkala Nabi Yunus keluar, wa tahaqqaqu nuzul adzabihim qadhafallahu fi qulubihim at-taubah wal inabah. Lalu kemudian setelah Nabi Yunus pergi,
maka kemudian Allah SWT turunkan azab, lalu kemudian Allah jadikan hati mereka teringat dan untuk bertaubat kembali kepada Allah, lalu mereka segera bertaubat. Wadanibu ala ma kana minhum ma'a nabiyihim. Dan kaum Nabi Yunus menyesal atas sikap-sikap mereka yang mereka lakukan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Falabisul masuh fafarraqu baina kulli bahimatin wa waladaha thumma ajju ila Allah ajja ya azza wa jalla wa tadarra'u wa bakar rijalu wan nisa wal kibar was sigar. Nah, semuanya mereka menyesali, lalu kemudian mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Wa ja'aratil an'am wad dawab wa kana sa'atun 'azimah hailah fakashafa Allah bihaulihi wa quwwatihi wa ra'fati wa rahmati anhumul adab. Allah kemudian ya Allah angkat azab-azab yang kemudian menimpa mereka. Allah angkat semua azab itu dengan taubat, dengan ampunan Allah yang Allah berikan. Allah kemudian hilangkan azab yang besar kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini pelajaran juga untuk kita. Bahwa ketika kita bersalah, segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita khilaf, maka kita segera untuk mengucapkan astaghfirullah dan minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita dengarkan azan. Allah Akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang Yunus dalam kitab tafsir para ulama. Nah, setelah Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, maka kemudian dia berjalan ke sebuah pantai dan melihat di sana sebuah safina ala safar. Ada kapal yang dalam perjalanan. Fatalaba min ahlihi ayyarkabuhu ma'ahum, dan dia minta untuk bisa bergabung dengan mereka. Fatawassamu fihi khaira farkabu walamma tawassatul bahar haja bihim wattarab. Lalu mereka tahu bahwa Yunus ingin ikut, maka ajak Yunus alaihissalam masuk ke dalam kapal mereka. Namun ketika kapal itu berada di tengah laut, kemudian kapal itu bergoyang, bergoncang keras, faqalu inna fina sahibu dham. Lalu mereka mengatakan, ini enggak biasa kita seperti ini. Ya, ada goncangan begitu dahsyat, maka ada di antara kita ini ada orang melakukan dosa. Ya, dan mereka memahami itu. Fastahmu fima bainahum ala anna man waqa'a alaihi sam alquhu fil bahar. Lalu mereka sepakat, bagaimana cara kita? Bahwa kita lakukan undian, siapa nama yang keluar, maka kemudian ya dia yang harus keluar dari kapal ini. Waqa'a as-sahm ala Yunus. Kemudian undian tadi keluar, maka yang keluar adalah nama Yunus alaihissalam. Fasa'aluhu an sya'ni, maka mereka bertanya kepada Yunus alaihissalam, kira-kira kenapa Nabi Yunus gitu ya? Kenapa ini terjadi? Apa yang sesungguhnya yang kau alami wa Yunus? Wa ajibu min amri wa huwal taqiyyu salih. Dan mereka sangat heran ya, karena Yunus seorang hamba yang saleh, hamba Allah yang bertakwa. Ya. Fahaddatsahum biqissati. Disampaikanlah kisah yang ia alami bahwa dia berdakwah kepada suatu kaum. Kaum ini tidak beriman, ya dinasihati, diperingatkan, mereka tidak ikut. Maka disampaikanlah kisahnya. Sampai dia meninggalkan kaum dalam keadaan murka. Fasfaku ayyalquhu fil bahr. Tapi mereka tidak sampai hati. Masa seorang nabi yang mulia ini kita campakkan ke dalam laut. Waradu ruju' bihi ila sahil. Bahkan ada yang ingin, sudah kita kalau begitu, sudah kembali ke daratan lagi kita sudah. Kapal ini kita arahkan ke darat biar Nabi Yunus ini dikeluarkan. Gak mungkin kita campakkan seorang nabi, hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Ada yang berpikiran seperti itu. Fa asyara alaihim bi ayalquhu fil yam liyaskuna anhum ghadaballah aw annahum lam yajidu baddan min ilqa'i. Tapi ada yang mengatakan bahwa sudah kita campakkan saja ke dalam al-yam, ya, ke dalam lautan ini, lalu kemudian akan tenanglah, akan redalah murka Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak mendapatkan gantinya, gitu kan? Siapa yang harus menggantikan dia ini? Nah, ikhwafillah rahimakumullah, wa kanu qad karrarul istiham. Karena rasa sayang kepada Nabi Yunus alaihissalam, mereka mengulang kembali beberapa kali ulang ya undian itu. Fa kharaja saham fi kulli marratin ala Yunus alaihissalam. Maka setiap kali yang nama setiap kali diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Begitu terus ya. Falqahu faltaqama hutun azimun bi amrillah. Ya. Dan inilah semua tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia terjun, kemudian lalu ditelan oleh ikan. Wasara bihi fi dhulumat fi hifdzillah, dan kemudian itu berlanjut dalam kegelapan yang sangat gelap, dan itu semua dalam pengaturan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Lam yamassuhu su', tentunya tidak akan ditimpa oleh keburukan-keburukan yang lain ya. Wal hutu fi dzalika ma'mur. Sungguh ikan itu disuruh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam tadbir Allah, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. La yas'ahu illa ta'atullah. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan kecuali akan ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Yunus wa huwa fi batni hut yusabbihu Allah wa yastaghfiruh. Yunus alaihissalam dalam ikan tersebut, dalam perut ikan itu, dia selalu beristighfar kepada Allah, dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi fi dhulumati thalath. Ya, dan dia berdoa kepada Allah dalam 3 kegelapan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian setelah ini yang terjadi, fastajaballahu lahu wa najahu minal gham. Allah selamatkan, Allah berikan kemudahan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam
Seperti sudah kita sebutkan dalam kisah dalam ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam ya kembali fa'ada ilaihim wajaduh mu'minina billah. Setelah sehat Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, alhamdulillah semua mereka dapatkan dalam keadaan beriman. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yantaziruna audatahu liya'tamiru bi amrih. Mereka menunggu kedatangan Nabi Yunus, ya kemudian mereka ikut dengan perintahnya. Falabitha fihim yu'allimuhum wa yadulluhum 'ala Allah. Dan Nabi Yunus tinggal bersama mereka yang kemudian mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan agama kepada mereka, wa yurshiduhum ila siratil mustaqim, dan mengarahkan kepada mereka kepada jalan-jalan yang lurus. Ya, inilah tugas para anbiya yang begitu besar dan berat, amanah yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami ujian-ujian, dia semuanya. Bahkan di antara para nabi dan rasul yang paling berat ujiannya ulul azmi, ya kan? Minar rusul. Dan yang paling berat dari antara ulul azmi ini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ya perjalanan-perjalanan mereka yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana adadul qaumil ladzina bu'itsa ilaihim Yunus, ya bahwa kaum yang di mana jumlahnya yang diutus Nabi Yunus kepada mereka seperti yang kita sebutkan tadi, ya 100.000, bimi'ati alf aw yazid, atau lebih daripada itu. Ya, maka kemudian kota Nainawa, kemudian Nabi Yunus di sana tinggal, ya kemudian aminina mutmainina ila hinin ma aqamuddin. Maka selama mereka berpegang teguh kepada agama, negeri itu aman, sentosa, sejahtera. Maka dimanapun negeri, sebagaimana Allah katakan ya, bahwa ya kalaulah mereka ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, ya maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya lau amana ahlul qura, ya. Ya, dan kalaulah mereka semua penduduk negeri itu ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan keberkahan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Coba saja Pak, hari ini kita lihat ya negara-negara yang konsisten menjalankan syariat Islam. Contoh saja misalnya Arab Saudi hari ini. Ya, dulu sebelum tahun 70-an negara Arab Saudi tidak ada orang mau tinggal di sana. Bahkan ada kawan-kawan yang dulu ketika di Madinah, ayahnya telah ya ke sana, ya kakek-kakek yang telah haji lalu tinggal di Mekah. Mereka kan lalu haji tahun 60-an 70-an ya pakai kapal. Ya enggak mau balik ke negeri kita, tinggal di sana, nikah di sana, kemudian ya bekerja di sana. Bahkan subhanallah dikisahkan di tahun-tahun 70-an itu pemerintah Arab Saudi menawarkan jinsiyah. Apa itu? Warga negara. Diketuknya pintu-pintu orang yang tinggal di Mekah, dikasih mau enggak ya menjadi warga negara Arab Saudi. Mau enggak? Mau. Enggak ada yang mau. Karena enggak ada harapan. Ya, apa enggak ada harapan kehidupan, kemajuan karena padang pasir yang tandus, kemudian ya semuanya gersang. Ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya negara Arab Saudi menemukan ya ladang minyaknya, kemudian dengan izin Allah negara ini berkembang, ekonominya maju pesat, ya kemudian mereka dengan komitmen menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah amanahkan biladul haramain asy-syarifain, dua tanah suci Mekah dan Madinah dalam kawasan negara ini, tanggung jawab yang begitu besar ya. Maka kemudian dakwah tauhid yang kencang, dakwah tauhid yang mengembalikan Islam kepada kemurnian, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, kemudian syariat Islam ditegakkan, ya, agama dipegang teguh, tradisi-tradisi jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan ya dihilangkan semuanya, kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dakwah berkembang, ya kemudian negara ini Allah bukakan ya barakat minas sama, Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah bukakan keberkahan dari bumi. Akhirnya apa? Kita lihat sendiri bagaimana berkembangnya negara Arab Saudi. Maka kemudian orang-orang yang pada awalnya tidak mau ditawari, setelah mereka iktisyaful bitrul, mereka menemukan ladang minyak yang begitu besar yang mensejahterakan negara ini, maka mereka membuat aturan tak bisa lagi untuk mendapatkan
kewarganegaraan Arab Saudi. Saya diceritakan langsung oleh teman saya ketika kuliah itu, dia dari Bulukumba ya, dia ya orang Bugis. Ayahnya, kakeknya sudah tinggal di Mekah sebelum ya tahun 70-an. Bahkan dia ceritakan ketika itu diketuk pintunya waktu kecil dia masih, ya saya teringat ya bapak saya buka pintu, ya pemerintah Arab Saudi datang, mau nggak kamu jadi warga negara Arab Saudi? Nggak mau. Nah setelah begitu besar berkembang negara ini, lalu kemudian mereka ya pengen menjadi warga negara karena kesejahteraan, kemudian negara yang begitu luar biasa, ya mereka juga punya aturan. Nah, hari ini minyak yang begitu besar, minyak yang begitu banyak ya, maka kemudian ditemukan lagi beberapa kekayaan alam yang luar biasa. Emas ditemukan, yang lain-lain juga ditemukan. Dan ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji kepada siapapun, negara manapun yang menegakkan syariat Islam, insya Allah, Allah berikan kekuatan ekonominya, Allah jadikan negara itu aman sentosa, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di negeri itu. Ini terbukti. Negara mana saja. Maka kita berharap ya kita ya Allah berikan di negeri ini ya kekayaan yang melimpah ruah ya dari atas, dari bawah, di daratan semuanya. Semuanya ya dengan luas negara yang begitu dahsyat ya. Kemudian kekayaan alam, kekayaan dalam lautan semua ya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap para pemimpin-pemimpin kita Allah beri taufik untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat kita, bagi semua anak bangsa ini. Allah berikan taufik kepada mereka dalam keputusannya. Allah jadikan di hati mereka rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita doakan Pak Presiden kita doakan orang-orang yang membantunya agar ada rasa iman, keimanan di hati mereka, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selalu kita ya dididik oleh para ulama salaf agar kita memiliki doa-doa yang terbaik untuk para pemimpin kita. Doakan mereka ya, doakan mereka agar Allah berikan ya taufik bagi mereka untuk mengurus bangsa yang luas ini. Allah taala alam bisawab. Demikian pembahasan kita sekilas tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa kita mengambil ibrah dan pelajaran ya. Allah bukakan hati-hati kita untuk bisa mengambil ya hikmah, ya pelajaran, faedah yang bisa ya kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Hanya kisah-kisah ini adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Makanya Allah katakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikan kisah-kisah mereka orang-orang baik ya agar mereka mengambil pelajaran dalam hidup ini. Agar mereka mengambil ya yatafakkaru, agar mereka berfikir. Dan ingat kaidah yang pernah saya sampaikan, ketika di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan kisah yang kemudian tidak disebutkan pelakunya, jika sifatnya itu sama, maka kisah itu akan berulang kembali. Ingat, kisah itu akan berulang kembali di masa yang akan datang, ya, walaupun pelakunya berbeda, masanya tidak sama, tapi sifat dan karakter yang dilakukan oleh kaumnya sama, maka azab Allah akan Allah turunkan seperti mana Allah turunkan pada masa-masa sebelumnya, atau kebalikannya adalah keberkahan dan kebaikan Allah turunkan sebagaimana Allah juga bukakan keberkahan pada kaum-kaum sebelumnya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.